Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal dari mata kuliah Manajemen Risiko. Jurnal tersebut berjudul Risiko, Kondisi Ketidakpastian, dan Proses Manajemen Risiko. Yang pertama, risiko dan kondisi ketidakpastian. Risiko merupakan kata yang sering kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita ingin hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya. Kenapa muncul sebuah risiko? Karena risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis, kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian bisa tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Semakin tinggi fluktuasi, semakin besar tingkat ketidakpastiannya. Selain itu, fluktuasi harga cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, Indonesia mengalami perubahan sistem kurs dari tetap menjadi mengembang dan pada pertengahan tahun 1997. Kedua, tipe-tipe risiko. Risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Risiko bisa dikelompokkan dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Yang ketiga, proses manajemen risiko. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu, risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut harus dikelola agar organisasi tersebut bisa bertahan. Atau barangkali mengoptimalkan risiko, perusahaan seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut. Ada 3 proses yang dilalui oleh manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dengan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.